Guys, jadi buat kalian mungkin masih ingat dengan Vespa Primavera gue yang awalnya bentuknya seperti ini, dan sekarang looksnya udah berubah banget 90% ya, jadi seperti ini. Nah, ini Vespa Primavera 3V tahun 2015. Looksnya nggak kalah jauh sama Vespa Primavera yang I get ya. Gue mau spill sedikit modifikasi apa aja yang udah selama ini gue pasang di Vespa Primavera gue ini nih guys. Sebelumnya kita spill dulu keliling ya. Untuk bagian samping, bagian depan kayak gini. Ini konsepnya itu retro culture. Jadi buat kalian yang mungkin belum tahu, konsep Vespa itu banyak ya sebenarnya, bukan cuma di simple look, terusnya restorasi, racing, dia juga ada retro culture sekarang. Mungkin yang terbaru tuh konsepnya Dakar sekarang. Banyak Vespa modern yang dibikin modifikasi ala-ala Vespa Rally atau Dakar. Nah, di Vespa gue ini nih udah banyak banget perubahan yang nggak gue update selama terakhir tuh kira-kira 1 tahun lalu gue bikin videonya yang di video ini. Nah, mungkin dari kalian juga di sini baru mampir, jadi gue bakal sharing juga apa aja sih yang gue pakai part-partnya dan beli di mana. Kalian juga bisa lihat nanti di kolom deskripsi ya. Enaknya di spill dari atas atau dari bawah dulu ya? Kayaknya lebih enak dari atas ya, karena part di atas tuh nggak terlalu banyak dan nggak ngejelimet kayak part-part yang di bawah. Jadi kita langsung aja. Gue bakal ngasih tahu part apa yang gue pasang di Vespa Primavera gue ini. Yang pertama ini yang paling menonjol yaitu sport screen. Nah, untuk sport screen ini awalnya gue beli warna merah, tapi udah gue repaint jadi warna putih. Nah, untuk sport screen juga dia ini merek Soka Wheels. Jadi buat kalian yang main Vespa udah tahu ya merek ini. Ini menurut gue worth it ya, dengan harga 1,5 jutaan. Desainnya nih bagus, presisi. Dari samping kalian bisa lihat desainnya presisi, terusnya bahan fibernya juga tebal dan nggak ada bentuk yang cacat sama sekali gitu. Catnya juga bagus dan mulus. Dia juga di bagian bautnya untuk yang Soka original udah ada karet pelindung, jadi nggak bakalan lepas, aman ya nih, dan lebih rapi lagi. Untuk spion di sini gue pakai spion Vespa 84. Jadi spion ini juga dipakai di Piaggio Zip, tapi untuk di Piaggio Zip dia nggak ada karetnya, karet batang ini. Kalau di Vespa 84 dia pakai karet batangnya. Untuk tampilannya sih overall menurut gue ini bikin aura retronya tuh makin kelihatan ya, karena spionnya ini emang super caplang. Tapi kelebihannya dengan spion caplang kayak gini, lebih panjang dari stang, kalian bisa melihat vision ke belakang tuh lebih jelas dan lebih bagus lagi. Untuk spionnya, kacanya juga kokoh, nggak getar-getar karena nih Vespa 84 original ya spionnya. Terusnya untuk di bagian depan tampilannya seperti ini. Dia nggak berwarna chrome, jadi sengaja aksen chrome di spionnya gue hilangkan guys. Nah, untuk brake lever gue di sini menggunakan merek dari Optimistic, pakai yang 3D short. Jadi dia ini lebih pendek dari handbrake biasanya ya. Yang originalnya tuh agak panjang, dan ini tuh lebih pendek karena dia short dan bentuknya 3D. Terusnya ke bagian hand grip. Untuk di hand gripnya di sini gue pakai hand grip dari Piaggio Zip ya. Ini original Piaggio juga. Dan bar endnya di sini gue pakai merek Zegna. Ini untuk bar end Zegna-nya bentuknya kayak gini, warna silver. Dia ini berat dan nggak ringan ya, jadi emang bener-bener berfungsi buat ngestabilisasi stang kalian. Namanya juga stabilizer atau balancer. Untuk looks dari samping kayak gini ya, beh, cakep nggak sih? Parah, parah.
Lanjut untuk cover switch saklar, di sini gue repaint jadi warna merah, aslinya warna silver. Sebenarnya lebih bagus silver sih. Ini kemarin coba-coba di warnain merah karena awalnya tuh patah. Jadi di repair, habis itu sekalian deh repaint merah. Gitu sih. Untuk speedonya juga original nih, belum diganti. Tadinya rencana mau ganti pakai Zegna atau Raceboy, tapi takutnya nggak masuk konsep. Kalau kata kalian gimana nih? Masuk ke konsep nggak kita ganti speedometer yang digital? Nah, untuk dari joknya atau sadelnya gue di sini custom ya. Custom menggunakan bahan MBTech Carrera yang paling bagus. Ini bahannya lembut banget dan empuk karena dia kulitnya tuh tebel. Dan di bagian depannya gue pakein sarung Recaro. Nah, untuk sarung Recaronya ini dia ini ada jaring-jaringnya ya. Dan otomatis pasti kalau misalkan kena air dia bakalan basah, tapi tenang aja, dia nggak bakalan rembes nih guys, karena di bagian bawah Recaronya dia ada kulit sintetis seperti ini. Jadi tulisan Recaronya itu cuma ditambal di bagian kulitnya aja, kayak gitu. Nah, untuk di bagian belakang, di belakang ini tentunya gue pilih juga ductile dari Soka Wheels. Kenapa? Karena bentuknya kalian bisa lihat. Ini bentuknya bener-bener mirip sama mobil Porsche. Nah, mobil Porsche-nya tuh yang ini, kalian bisa lihat. Untuk detail dan shape ductile-nya bener-bener presisi dan tajam, lancip ke atas gitu. Terus selain itu dia juga ada 2 buah lubang buat ngalirin air. Jadi kalau misalkan air tergenang di situ bakal langsung ngalir ke bawah. Bahannya juga kokoh dan tebal nih. Untuk harga segini gue bilang sih worth it ya ketika kita sudah beli, karena kita bakal tahu apa aja yang bakal manfaat yang kita dapetin dan kelebihan-kelebihannya. Untuk lampu sen, stop lamp masih original, headlamp juga original, belum diganti. Rencananya sih gue bakal ganti bagian lampu sen. Kenapa? Karena ada retak. Nah, di sini nih udah agak retak dan pecah nih, dan sempet dilem. Tuh kalian bisa lihat ya retakannya, makanya gue mau ganti. Sebenarnya gue nggak perlu banget, tapi kayaknya sen X-Tom tuh bagus banget ya, kalian tau lah. Oke, bagian atas sudah beres ya. Sama ini side handle rack. Ini side handle racknya beli juga, kalian bisa cari dah sesuai dengan konsep motor kalian, warnanya banyak banget. Langsung aja cek di deskripsi ya untuk link-link part modifikasinya. Nah, oke, di sini kita mulai turun ke bawah nih. Tapi bagian sebelah kanan dulu, karena sebelah kanan dan kiri itu berbeda ya. Untuk bagian kanan mulai turun ke bawah, di sini ada side trim dari Soka Wheels juga. Warna putih. Dan menurut gue sih kenapa gue pilih side trim nih, karena dia desainnya satu simple dan retro abis, karena dia ini bahannya dari rubber karet dan bikin motor kalian looksnya jadi retro dan agak culture. Tapi selain itu fungsinya juga bagus banget nih. Kalau motor kalian tempongnya kepentok sama motor lain, dia kelindungin karena dia ini agak ngejendol ya tuh, nggak rata. Jadi motor kalian aman dari baret lah, kayak gitu. Terusnya ke bagian footstep. Di sini footstep gue pakai footpex dari Soka, sama ya. Kenapa pilih Soka? Karena itu satu-satunya brand lokal yang dia ngejual barang-barang dengan konsep yang retro, bukan racing-racingan gitu. Terusnya velg. Nah, velg juga gue di sini pakai Soka Wheels. Velgnya ini gue tipe kalau nggak salah itu RAF kalau nggak salah ya, maaf kalau salah. Nah, untuk desain velgnya ini sendiri, dia ini desainnya terinspirasi dari velg mobil guys. Kan inget nggak? Ayo tebak mobil apa? Ya, desain velg Soka ini yang gue pakai ini terinspirasi dari mobil Porsche. Kayak di gambar nih kan bisa lihat. Nah, untuk warnanya sebenarnya dia ini dual tone ya, warna satin grey dan polish, tapi gue repaint jadi warna putih dan polishnya tetap gue sisain di bagian pinggirnya aja. Yang menurut gue bikin motor ini kelihatan jauh lebih retro lagi, karena dia nggak ngejual warna putih guys. Untuk bagian bannya, gue di sini menggunakan ban Kenda
ban Kenda yang multi purpose atau dual purpose. Jadi ban ini bisa buat off-road 50%, 50% lagi buat jalanan. Nah, kelemahannya ban ini tuh berisik. Nanti bakal kita review deh di video terpisah. Nah, untuk velgnya di sini gue menggunakan velg Soka dengan baut titanium warna ungu supaya lebih kontras lagi ya. Dan bagian belakang di bawah cover fan-nya pakai nice CNC, di repaint jadi warna black Dove. Dan untuk cover knalpotnya nih, banyak yang sering tanya di TikTok, ini di repaint ya jadi warna silver. Oke, kita ke belakang. Nah, untuk belakang nih pakai spakbor Euro merek Virtu atau Unbrand ya, lupa deh, beli bekas. Terusnya bagian ini deh, langsung dari sini deh. Bagian bawah kiri, dari belakang kali ya, dari depan, dari belakang deh. Di belakang gue pakai disc brake punya GTS. Jadi disc brake-nya ini PNP. Kita beli satu paket tuh kira-kira harga 7 jutaan, sekalian pasang 7,5 kalau nggak salah. Dan ini udah pasang disc brake. Jadi udah termasuk kaliper, termasuk cakram, termasuk gardan. Jadi diganti satu set gardannya. Dan udah termasuk master rem sama handle rem sebelah kiri, karena harus ikut diganti ya. Aduh, ini ada sarang laba-laba. Nah, untuk shock breaker kita ke bawah nih, agak dalam lagi. Shock breakernya pakai Scarlett. Ini menurut gue harga pelajar yang worth it. Ini worth it, harganya murah, paling murah. Tapi kalian bisa dapetin depan belakang dengan desain yang udah ada tabungnya dan bisa disetting preload dan ada adjusternya. Untuk CVT di repaint masih original, repaintnya warna silver. Terusnya baut-baut juga pakai titanium. Terusnya ke bagian atasnya di sini ada cover filter udara. Cover filter udaranya pakai merek lupa, pokoknya yang transparan warna merah. Jadi suaranya agak sedikit ngelos kayak open filter gitu. Nanti kita bakal tes juga suaranya dah. Nah, ke bagian depan nih guys. Untuk kaki-kaki bagian depan, di sini gue udah ganti dari cover fork, tuhnya cover shock. Cover shocknya pakai Raceboy warna silver. Terusnya untuk bagian cover forknya juga warna silver. Ini yang model Marus. Dan shock breaker depannya juga udah pakai Scarlett warna kuning. Kenapa warna kuning? Karena waktu itu belinya memang sisa warna kuning aja. Nah, mungkin kedepannya kita bakalan ganti kaliper atau cakramnya. Untuk velgnya itu kalian bisa lihat ya. Nah, untuk tipe velg Soka yang ini memang dia dikhususkan untuk yang sudah pakai disc brake. Jadi buat kalian yang mau beli Soka RAF ini, dia itu khusus yang disc brake atau cakram. Karena velgnya ini depan belakang tuh sama, dia sama-sama menggunakan velg depan. Jadi untuk yang Vespanya masih drum brake tuh nggak bisa. Oh ya, untuk joknya juga dipapas sedikit bagian belakangnya supaya lebih turun dikit dan bikin tampilannya lebih sporty. Nah, jadi segitu aja spill part modifikasinya yang udah gue pasang di Vespa Primavera gue ini. Untuk Vespa Primavera gue ini tahun 2015 ya, masih trivi, bukan Vespa I-Get. Jadi tampilannya seperti ini dan segitu aja part modifikasinya. Mungkin dari kalian ada yang mau nambahin, bisa tulis di kolom komentar, atau mau bertanya part-part apa yang kira-kiranya itu nggak PNP. Nah, kalian bisa tanya aja di kolom komentar. Segitu aja videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita bakal banyakin juga asupan-asupan Vespa di channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you ya.